Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin membaca doa? Adina, Bu. Ya, silakan. Teman-teman angkat tangannya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, terima kasih Adina. Nah, di sini kan kita belum kenalan ya. Jadi kita kenalan dulu ya. Untuk Ibu dulu memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Adalah Karimah. Kalian bisa panggil Ibu Adalah. Nah, Ibu di sini salah satu guru BK yang hari ini akan membantu kalian pada kegiatan pembinaan kelompok kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian memperkenalkan diri kalian dan sebutkan satu kata yang mewakili perasaan kalian pada hari ini. Sudah mengerti semua? Mengerti, Bu. Kita mulai dari sebelah kiri ya. Perkenalkan, nama saya Nanda Distina, dan satu kata yang menggambarkan saya ini adalah semangat. Perkenalkan, nama aku Awal, dan satu kata mewakili perasaan ini adalah menyenangkan. Kenalin, nama aku Cinta. Yang mewakili perasaan aku hari ini itu adalah menyenangkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Nazira. Perasaan yang mewakili saya hari ini adalah Perkenalkan, nama saya Farhanisa, biasa dipanggil Nadi. Perasaan hari ini bisa saja. halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama aku Nurul Nulis. Perasaan yang mewakili hari ini adalah wonderful. Indonesia dong. Perkenalkan, nama saya Agnes Shoja. Satu kata perasaan untuk saya hari ini itu adalah amazing. Di sini bahagia-bahagia semuanya ya hari ini ya. Iya, Bu. Apa yang membuat kalian bahagia nih hari ini? Jadi baru Oh, yang sembuh, habis sholat subuh. Iya. Yang lain? Jajannya banyak hari ini. Jajannya banyak. Yang lain lagi? Sudah masuk. Alhamdulillah. sendiri. Oh, bawa motor sendiri. Oh. Baik, sebelumnya Ibu sangat berterima kasih atas kehadiran kalian untuk datang ke sini, dan Ibu harap kita sama-sama aktif dan saling diskusi di hari ini. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Cinta menjadi Sharing terus, ada lagi curhat. Ya betul. Nah, jadi betul di sini kita akan sharing, saling cerita, terus berdiskusi ya. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok, yang mana di sini kita seperti yang teman-teman bilang tadi, kita bercerita, berbagi pendapat, terus saling diskusi. Nah, di sini kita itu bukan menilai siapa yang paling pintar, tapi di sini kita saling berbagi informasi yang kita tahu. Dan anak-anak Ibu, kalian nggak usah khawatir karena apa yang kita bahas di sini nggak akan tersebarluaskan keluar, jadi hanya ada di kelompok ini. Nah, Ibu harap juga kalian di sini ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini akan berlangsung selama 30 menit. Jadi Ibu harap kalian ikut berpartisipasi selama 30 menit ya. Nah, Ibu lihat kalian udah agak bosan ngantuk ya, ini karena aksi pembelajaran juga ya tadi. Kita komentin nggak? Komentin ya. Jadi di sini Ibu sudah menyediakan satu buah game. Di sini kita akan bermain tebak gaya. Jadi Ibu akan menyediakan kata-katanya. Ibu akan bagi dua kelompok. Ini kelompok 1, dan ini kelompok 2. Jadi tiap perwakilan akan mewakilkan kata. Ya, terima kasih Alina sudah mengoreksi. Jadi tiap kelompok akan memperagakan setiap kata dan anggotanya akan menebak. Kita mulai ya. Ya, Bu.
ya main pemainnya. Aku. Siapa yang mau jadi perwakilan tiap kelompoknya? Cinta, Bu. Cinta. Ayo siapa? Siapa yang mau? Cinta voting nih, voting. 1, 2, 3, 7. Masing-masing. Oh ini dia. Apa? Kelompok pertama yang mana? 1, 2, 3. Cinta nih, cinta. Kelompok 2, 7. 1, 2, 3. Rina. Oke, bergaya ya. Arina duluan. Oke, silakan. Ganti-gantian ya. Ayo, semangat Cinta. Belum balik kan? Kelompok sebelah nggak usah semangat. Iya, serah. Enggak mulai, jadi kan gaya. Mulai ya, Rina. Nanti setelah 1 ganti ke Cinta ya, pindah-pindah. Lihat kepada saya semuanya. Nggak mau. Maju. Ayo balik Ipo. Marah. Ngambek. Kesel. Ngambek. Sama dia. Kamu ngambek. Berdua ngambek. Cemburu. Ngambek. Ngambek sama semua. Sedikit lagi. Bagian semuanya itu diganti. Ngambek sama Ngambek sama siapa? Yes. Ngambek Doraemon. Lihat baik-baik ya teman-teman. Wah. Gede. Dua kata maksudnya. Dengar. Musik. Semuanya dengar. Kesempatan lagi ya. Tiga kata. Lari. Mengejar teman. Poin serius ya. Lagi Arina buat saya. Balik. Menari. Balik. Balerina. Minum. Balerina minum. Kopi. Yes. Cappuccino. Lagi. Oke, dilihat. Oke, perhatikan ya. Dengar. Dengar kawan. Dengar Dengan tosi. Semuanya dengar. Dengar musik. Dengar Dengar musik. DJ. Dengar. Velocity. Yang menang tuh kelompok Arina. Oke, tadi kita kan udah main game nih. Gimana perasaannya? Masih ngantuk, masih bosan nggak? Enggak ya. Nah sekarang kita masuk ke materi. Kan kita udah semangat juga ya. Nah jadi hari ini kita akan belajar mengenai
Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu menghargai pendapat orang lain? Saya tuh Ya, apa? kalau orang lain berpendapat itu kita nggak boleh nggak setuju, Bu. Ya, betul Harus sekali. menghargai. Ya, betul sekali apa? Ada lagi yang tahu? Mungkin Ibu ketika orang menyampaikan pendapat kita harus menjadi pendengar dulu, jangan langsung Ya, menjawab. betul sekali. Ada lagi yang tahu? Saya Bu Arina? menghargai pendapat teman itu misalnya contohnya aja Bu, misalnya kita kerja kelompok Ya, itu kan banyak tuh pendapat, nah, kita nggak boleh tuh menganggap kalau pendapat kita tuh paling bagus, paling wow gitu. Kita harus dengar semuanya sama teman-teman. ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk jawaban-jawabannya. Nah, jadi benar seperti yang dikatakan Akla, Leni, dan Arina ya. Kita kan sehari-hari ini pasti sering berinteraksi dengan orang-orang, sering bertemu dengan orang-orang yang dari latar belakang berbeda. Pasti itu kan kita ada tuh diskusi atau berbagi pendapat, gitu kan. Nah, ketika perbedaan pendapat itu, bagaimana sih kita menanganinya? Bagaimana sih kita menanganinya? Nah, ketika perbedaan pendapat itu, kita seharusnya pertama itu kita mendengarkan dulu, mendengarkan dengan seksama sampai dia selesai mengemukakan pendapat dia itu. Nah, terus kita yang kedua itu jaga sikap dan ekspresi kita. Jadi ketika dia bercerita itu jangan kita malah muka kita masam, terus kita lihat ke arah lain, kita sibuk dengan HP, terdistrik dengan hal lain. Dengan kalau kita nggak jaga sikap dan ekspresi kita itu, orang yang memberi pendapat itu merasa nggak dihargai, jadinya dia tuh kayak malas untuk memberi pendapat lagi. Jadi dia tuh kayak udah kayak aku nggak dihargai saat diberi pendapat, jadi aku malas dan takut untuk memberi pendapat untuk kedepannya. Nah, selanjutnya itu kita harus menjawab atau merespon dengan kata-kata yang sopan. Jadi dengan kita memberi kata-kata yang sopan itu, dia itu merasa dihargai. Dan juga kalau kita ingin memberi pendapat juga, mungkin kita bisa bilang dengan pendapat kamu bagus, tapi aku ada pendapat juga nih, atau pendapat kamu bagus banget, aku ada pendapat juga nih, gitu. Nah, bayangkan ada situasi di mana kalian itu berada di sebuah kelompok seperti yang Alina ceritakan tadi. Ketika gurunya itu memberi tugas untuk dikerjakan, tapi kita bisa memilih nih. Nah, jadi di anggotanya itu ada yang minta di kelompoknya itu kita kerjakan secara video aja nih, tapi ada juga yang minta kita kerjakan secara makalah aja nih. Nah, menurut kalian kalau udah berada di situasi ini, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Ada lagi? Kita lihat voting yang terjadi. Yang voting, benar sekali. Ada lagi? Nada? Sama Bu, voting tapi lebih kayak kita melihat gimana yang dibutuhkan. Ya. Ada lagi Cinta? Mungkin? Menurut saya mungkin nggak berbeda juga Bu. Pertama ya pasti lihat voting dulu, kalau nggak ya gimana, bisa juga mungkin melihat yang berarti kan kalau tadi kan dibebaskan ya Bu. Ya. Nah, mungkin dia bisa melihat dari kalau misalnya bikin video itu memungkinkan nggak untuk hadir semua gitu. Kan berarti kalau video kan harus lengkap gitu kan. Sedangkan kalau makalah kan kita bisa bikin dari rumah masing-masing gitu Bu. Itu bisa dilihat dari Banyak sekali ya. Jadi kalau dalam situasi ini tentu saja ya seperti dibilang sama Nada, Leni, sama Cinta juga, kita bisa membicarakan terlebih dahulu pertama, tapi yang penting itu kita harus mendengarkan pendapat dari semua anggotanya. Pendapat dari semua anggota baru kita membicarakannya, musyawarah dulu. Jadi setelah kita membicarakan itu barulah kita ambil jalan tengah. Jadi nggak berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan salah satu anggotanya. Jadi dengan begitu nggak akan terjadinya perpecahan atau konflik dalam kelompok itu. Nah, selanjutnya menurut kalian nih, kenapa sih kita penting atau kenapa kita perlu menghargai pendapat dari orang lain? Ya, penting. supaya kita hidup rukun dengan berdamai. Ya, bagus. Ada lagi, Arina? Supaya tidak ada perselisihan antara teman dulu, karena teman itu kan yang selalu ada di sini kita, masa tiba-tiba gara-gara satu tugas saja beda pendapat, tiba-tiba udah masuk ke perselisihan. Jadi kita akan bersesuai itu karena kita akan
cinta. Aku tadi bilang dulu saya lupa itu. Nggak berpikir dulu nggak Oh apa-apa. ini Bu. Kenapa kita harus menghargai tempat orang lain dan kita juga dihargai Bu. Jadi Ya, kalau kita benar. masih hargai itu diri kita dulu harus bisa hargai orang lain. Nah, ini benar sekali ya. Seperti dengan cinta, Arina sama Muti. Ini benar sekali ya, seperti dengan cinta, Arina sama Muti. Jadi dengan kita menghargai pendapat orang lain, begitu juga orang lain terhadap kita. Jadi perlakuan kita terhadap orang lain itu sangat berpengaruh terhadap perlakuan orang lain terhadap kita juga, gitu ya. Nah, kalau dari kalian, ibu mau tanya sesuatu nih. Pernah nggak sih kalian punya pengalaman pendapat kalian itu nggak pernah dihargai? Ibu mau tanya satu ya. Dimulai siapa yang pertama? Ada. Sama perasaan kalian ketika pendapat kalian itu nggak dihargai. Siapa cinta? Silakan ibu. Saya pernah kan Bu waktu itu. Jadi posisinya tuh lagi kelas Bu. Nah, disuruh menyampaikan pendapat gitu Bu. Nah, jadi ketika saya menyampaikan pendapat saya, ternyata pendapat saya itu tidak diterima gitu Bu, tidak diterima oleh teman-teman yang lain gitu Bu. Nah di situ pas awal itu ya saya sedih gitu Bu, saya sedih dan kesel gitu Bu. Itu kenapa pendapat saya itu tidak diterima padahal saya sudah memberikan pendapat sebaik mungkin gitu, sepemahaman saya gitu Bu. Tapi ternyata pendapat saya tidak diterima dan itu sedikit membuat saya agak takut untuk membuat pendapat itu. Baik, terima kasih cinta. Ada lagi Reni. Kalau saya pernah menyampaikan pendapat dan ketika pendapat saya sampaikan, teman-teman saya ketawa ketawa atas perkataan saya gitu. Jadi saya setelah berada di posisi itu, jadi saya sudah nggak mau lagi lah gitu. Tapi tetap ada kewajiban untuk menyampaikan pendapat karena itu di komunitas yang saya bergabung di situ gitu. Tapi kalau walaupun udah diketahui, ya saya was-was saja gitu. Baik, terima kasih Reni. Selanjutnya ada lagi yang mau berbagi pengalamannya? Saya Arina. Jadi Bu, saya pernah bagi pendapat nih, saya dan satu kelompok di kelompok gitu kan. Habis itu waktu saya bagi pendapat, ya kayak ngelocos kayak gitu aja, nanti nggak sih Bu. Jadinya kayak saya udah bilang kenapa nggak kayak gini aja gitu. Kalau saya bilang kayak gitu berarti dia salah juga kayak gitu. Jadi waktu dia ngasih pendapatnya itu dia kayak mau adu debat kayak gitu tuh kayak adu mulut kayak gitu. Padahal kan dia bisa sampaikan dengan baik-baik kayak gitu. Justru saya marah Bu, saya kesel sama dia. Pokoknya saya marah kamu. Baik, terima kasih Arina. Ada lagi Nada. Bu, jadi dulu saya kan pernah dibilang sama guru saya kenapa saya diam tadi. Terus satu hari itu saya berusaha untuk berbicara, tapi dimarahi gara-gara mungkin pendapat saya keluarkan di sana tidak tepat. Jadi di situ saya nggak mampu ada sedikit trauma ya karena kayak dimarahi nih nggak boleh lagi lah walaupun pada akhirnya tetap bisa untuk berbicara lagi memberikan pendapat tetap tapi ada butuh waktu yang lama. Baik, terima kasih Nada. Selanjutnya siapa belum? Hani. Nah kemarin kan Hani rapat osimpu mau bahas soal baju maulid, tapi Hani saraninnya tuh warna hitam, kawan-kawan pada nggak mau, katanya kayak mau berbuka gitu. Jadi orangnya sarannya tuh putih, jadi pas Hani saranin warna hitamin gitu Bu. Terima kasih. Jadi perasaannya sedih. Baik, terima kasih Hani. Selanjutnya apa? Kalau aku di rumah tuh dia ada kalau di luar tuh males salah luar kenapa ini kayak ya udah ngapain rumah aja itu sedih. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berbagi cerita pengalamannya. Sebelumnya ibu sangat berterima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman kalian dapat dilihat bahwa dampak dari nggak dihargai itu sangat besar ya, sangat fatal. Itu bisa membuat kita untuk malas untuk memberi pendapat lagi, membuat kita trauma seperti Nada bilang tadi, membuat kita nggak berani untuk berbicara lagi. Nah, jadi ibu harap dengan kalian diperlakukan seperti itu, ibu harap kalian nggak memperlakukan orang lain juga seperti itu. Jadi cukup putus di kalian aja, ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ada nggak yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Akla dulu ya. Ternyata benar
bilang tadi, kalau misalkan kita mau dihargai, kita harus menghargai orang juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak menghargai pendapat kita, cukup putus di situ aja dan kita balas juga menghargai lah. Karena kita udah tahu bahwa dihargai tidak dihargai itu benar-benar tidak menyenangkan. Ya, nah, teman-teman berubah lagi. Ada benar yang sama ya. Ada lagi? Ibu Muti silakan. Dari diskusi dan ngobrol kita hari ini, mungkin tahu bahwa dihargai itu inti. Ya, Muti tolong dijejetin lagi ya sekarang ya. Mungkin tahu tuh bahwasanya di kuliah kita kali ini menghargai itu salah satu mungkin basic skill ya Bu. Ya. Supaya kita hidup dengan damai, supaya kita bisa berteman dengan orang lain. Mungkin Bagus sekali. Tolong Mbak Muti. Ada lagi? Ada silakan. Dari pembahasan kita hari ini, Nada tahu kalau misalnya ternyata menghargai itu juga yang suatu hal yang sangat-sangat penting kan. Kalau kita nggak menghargai orang itu dampaknya sangat-sangat besar, bisa kayak trauma, bisa juga nanti kita bisa jadi kita juga nggak dihargai sama orang lain karena kita nggak menghargai orang lain. Bagus sekali. Ada teman boleh. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Nah jadi dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mempelajari materi mengenai menghargai pendapat orang lain? Cinta? yang saya rasakan itu Bu, sebenarnya dengan diskusi ini saya jadi tahu ternyata bukan saya aja yang pernah mengalami hal yang serupa. Kita teman-teman lainnya juga pernah mengalami hal yang serupa gitu. Tapi dengan adanya pemahaman tentang hal tersebut gitu ya Bu, kayak dari diskusi hari ini itu kita bisa tahu kalau kayak walaupun kita diperlakukan seperti itu, tapi kita jangan ngakuin orang seperti itu juga. Bagus sekali. Oh, berterima kasih. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Jadi berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan pertemanan kalian. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu sudah menyediakan kertas lembar evaluasi hasil yang dimana di sini kalian mengisi ini untuk agar Ibu tahu sejauh mana sih kalian sudah memahami materi yang diberikan hari ini. Nah, dalam mengisi ini kalian nggak perlu khawatir karena ini nggak akan terpengaruh dengan nilai kalian, oke? Nah, Ibu bagikan ya. Ibu berikan waktu 2 menit ya. Kalau kalian paham, centang iya dan tidak, centang tidak ya. Tulis nama Bu. Tulis kelas juga ya. Oke Bu. Orang tua ya. Ini tadi yang Ada yang ditanyakan? kalau ada penanya Kalau kita nggak setuju sama itu berarti kita salah ya. Iya, paham. Kalau udah beritahu Ibu ya. udah Bu. Sudah kan, dibulkan. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Arina, boleh dibantu memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Ibu sangat berterima kasih dan sangat senang atas partisipasi kalian, keaktifan kalian pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kalian masih mau lagi nggak? Mau. Nah, untuk minggu depan kita kayaknya bakal mempelajari tentang proksi di masa depan. Gimana, mau nggak? Oke, jadi kita belajar itu ya minggu depan ya. Mungkin sekian untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.